Agraria itu ada dua arti. Arti luas adalah bagaimana menata masalah pemilikan, pemanfaatan, penggunaan dan penguasaan tanah. Ya, jadi 4T P4T ya. P4T, pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Terus yang itu dalam arti yang luas. Di sini dua komponen. Targetnya 4,1 juta adalah legalisasi aset. Jadi kita tanah alin yang nggak punya sertifikat, kita sertifikatkan biar ada kepastian hukum. Tidak diserobot oleh mafia tanah, tidak diserobot orang lain. Ya, rakyat kita yang punya tanah di desa-desa, di mana-mana, tapi tidak punya surat, tidak punya sertifikat, sehingga mereka tidak bisa pergi ke bank untuk pinjam uang. Sehingga mereka banyak tergantung kepada rentenir, ya kan? Kita berikan sertifikat. Itu yang sering kalau sebelum COVID mendengar Bapak Presiden menyerahkan sertifikat sekian ribu hektar, sekian ribu sertifikat, sekian puluh ribu sertifikat. Sejak saya jadi Menteri ATR sampai sekarang, kita sudah mengeluarkan 20 juta lebih sertifikat, ya. Terus kemudian kita harapkan seluruh tanah nanti akan terdaftar tahun 2025. Ya. Itu yang pertama. Komponen yang relatif mudah, memberikan legal foundation, legal basis kepada tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat. Walaupun mudah, itu sangat penting bagi masyarakat. Kalau Alim punya rumah ada sertifikat, bisa tidur nyenyak, ya kan? Tapi kalau punya tanah, tapi nggak punya tanah, nggak punya sertifikat, nggak punya dokumen, apalagi nggak ditinggalin, suatu saat bisa diserobot orang. Itu tidak akan terjadi dengan ada kepastian hukum. Yang kedua adalah redistribusi tanah. Jadi redistribusi tanah itu ada dua komponen lagi. Komponen pertama adalah komponen yang merupakan tugas kantor Kementerian ATR, yaitu tanah-tanah HGU yang sudah habis, atau yang terlantar, ya, atau yang setelah habis tidak diperpanjang, kita ambil untuk kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanah. Ya. Kemudian daerah transmigrasi, ya mereka sudah punya tanah, sudah duduk di sana, tapi selama ini tidak jelas statusnya, kita jelaskan statusnya. Yang ketiga adalah pelepasan tanah dalam kawasan hutan. Tanah dalam kawasan hutan sebelum ada undang UCK ini atau sebelum Presiden Jokowi itu tidak bisa diselesaikan. Karena kalau dilepaskan nanti pidana, banyak bupati, banyak gubernur masuk penjara gara-gara itu. Ya kan? Nah, Presiden telah mengeluarkan Perpres tahun 2018 untuk PPTKH namanya, percepatan pelepasan tanah dalam kawasan hutan. Tanah yang dilepaskan dalam kawasan hutan ada dua lagi. Ada yang tanah memang masyarakat sudah tinggal di sana bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan sebelum merdeka, tapi status kawasannya masih kawasan hutan. Itu dilepaskan, diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, memang ada tanah yang dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan untuk diberikan kepada masyarakat. Itu. Oke, berarti ini Undang-Undang Ciptaker ini akan mengakselerasi reforma agraria yang memang sudah sejak awal dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo ya Pak? Betul, karena dengan walaupun ada Perpres, saya sebutkan tadi peraturan Presiden tentang PPTKH, percepatan pelepasan tanah dalam kawasan hutan, masih ada kendala karena Perpres nggak bisa melawan undang-undang. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka hambatan yang ada dalam Undang-Undang Kehutanan diluruskan sehingga bisa kita bekerja lebih cepat.